Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Long time no see you guys. Sorry banget, jarang banget upload yang video panjang. Aku lagi fokus ke bikin video-video pendek di YouTube ya. Kalau misalnya kalian mau cek juga boleh banget di shorts aku. Jadi aku kebanyakan upload di situ. Untuk di video yang panjang, durasi panjangnya ini baru sempet sekarang nih aku bikin. Buat teman-teman yang belum kenalan sama aku, kenalin nama aku Disa. Di video kali ini aku bakal ngebahas seputar eksfoliasi karena banyak banget, bener-bener sebanyak itu ya dari kalian yang nanya cara-cara eksfoliasi, gimana cara milih eksfoliasinya sampai akhir. Setelah eksfoliasi kalian harus ngapain aja, nanti kita bakal bahas di sini. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa support aku dulu dengan klik tombol like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan nanti langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Yang pertama bakal kita bahas adalah apa itu eksfoliasi. Jadi eksfoliasi itu adalah proses mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit. Biasanya menggunakan produk atau teknik tertentu seperti scrub, peeling serum atau peeling solution, atau alat eksfoliasi lainnya. Nah, perbedaan scrub dan peeling ini apa? Perbedaannya tuh cuman kayak di cara kerjanya aja. Dimana kalau scrub itu kan cara kerjanya kan digosok seperti ini ya untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Itu kalau scrub. Sedangkan peeling itu pakai bahan kimiawi yang biasanya dipakai buat teman-teman yang punya kondisi-kondisi yang lebih sulit gitu. Misalkan dark spotnya yang susah hilang, yang udah terlanjur hitam banget. Pokoknya yang butuh treatment yang lebih dalam biasanya pakai produk peeling solution. Makanya cara kerja dari peeling solution ini juga dia kan nggak didiemin semalaman kayak serum ya, tapi kan dia dibilas lagi gunanya biar nggak jadi over eksfoliasi. Nah, di sini kita bakal bahas lebih fokus ke produk peeling yang mengandung AHA, BHA, PHA, dan juga LHA. Sekarang dari segi manfaat peeling. Manfaat peeling tuh banyak banget. Yang pertama itu yang pastinya untuk membantu mencerahkan kulit. Karena kan dia kan prosesnya untuk mengangkat sel-sel kulit mati ya. Otomatis kalau sel-sel kulit mati kita keangkat, yang kusem-kusemnya itu kan udah pada hilang semua. Otomatis kulit kita juga bakal kelihatan lebih cerah. Dan tentunya bisa membantu untuk memudahkan seperti dark spot karena bekas jerawat atau flek-flek hitam. Pokoknya masalah hiperpigmentasi atau area kehitaman di wajah kita gitu ya. Misalkan kulitnya belang segala macam itu juga bisa dibantu diratakan warna kulitnya pakai peeling. Peeling juga bisa membantu untuk mencegah jerawat timbul. Kenapa? Karena kan jerawat biasanya timbul karena pori-pori yang tersumbat terus jadi jerawat. Nah, kalau misalkan dieksfoliasi, otomatis kan pori-pori kamu juga nanti bakal jadi bersih sehingga bisa mencegah jerawat timbul. Peeling juga bisa ngebantu untuk menghaluskan tekstur kulit wajah kamu. Jadi kalau misalkan kulit kamu itu kayak yang pas dipegang kayak kasar, geradakan, itu juga bisa dibantu untuk dihaluskan kembali biar jadi lebih plumpy. Dan yang terakhir tentu saja bisa membantu untuk meningkatkan penyerapan produk setelah. Jadi kan kalau misalkan sel-sel kulit mati kita udah keangkat semua, itu pasti kulit kita jadi kelihatan kayak lebih halus, lebih lembut, lebih plumpy, lebih sehat. Jadi otomatis nanti produk apapun yang kita pakai setelahnya ke keesokan hari juga itu bakal menyerap lebih dalam, nggak kehalangan sama sel-sel kulit mati. Nah, sekarang kita masuk ke pemilihan peeling solutions berdasarkan dengan jenis kulit. Di sini aku udah punya beberapa produk eksfoliasi ya di belakang. Yang pertama dari Skintific, habis itu ada dari L Formula, terus ada dari Faceology, ada lagi dari The Original ya. Terus sama ada Glad to Glow dan juga Rest Savior ya, atau dari Cleora. Semua peeling solution ini udah pernah aku coba, jadi aku tahu plus dan minusnya. Tapi disclaimer juga dari awal, kalau ini berdasarkan dengan pengalaman pribadi aku. Ini tanpa endorsement juga aku bikin video ini. Jadi nanti kalian bisa pilih aja sesuaikan dengan jenis kulit kamu, karena masing-masing dia punya kelebihannya juga kekurangannya gitu loh. Ada dua hal yang perlu kalian perhatikan sebelum memilih peeling solutions. Yang pertama adalah jenis kulit kalian. Buat teman-teman yang kulitnya cenderung ke sensitif, aku rekomendasiin 3 peeling solution ini. Yang pertama ada L Formula, terus ada The Original, sama ada dari Glad to Glow. Ini aku udah cobain 3-tiganya dan menurut aku ini bisa dipakai buat teman-teman yang kulitnya sensitif atau mungkin yang pemula. Kenapa? Karena dia kasih efek yang gentle di kulit. Jadi dia tuh bukan peeling yang kayak pas dipakai langsung kayak kerasa kayak cekit-cekit banget, atau enggak misalkan kasih efek kulit jadi kayak kering banget, dan juga konsentrasinya juga menurut aku ya nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget lah ya. Jadi ini masih bisa dipakai buat teman-teman yang kulitnya sensitif atau buat teman-teman yang pemula. Untuk kulit kering aku juga rekomendasiin 3 brand ini karena pada saat aku pakai setelahnya tuh kulit aku nggak kerasa kering. Jadi dia bakal bikin kulit kamu tetap lembab, which is itu bagus banget. Jadi biar nggak iritasi ya, nggak gampang iritasi, nggak gampang kemerahan juga, dan nggak bikin efek kayak kulit jadi kayak ketar gitu, enggak.
Terus untuk teman-teman yang kulitnya kering, aku rekomendasiin 3 produk ini. Yang pertama ada dari Skintific yang 12%, terus ada Faceology Triple Care ini yang 13,5%, sama ada dari Red Sapphire yang ini. Ini tiga-tiganya bisa dipakai buat teman-teman yang kulitnya lebih cenderung ke berminyak. Kenapa? Karena pada saat aku pakai itu dia kayak bisa banget untuk ngontrol minyak di kulit aku. Tapi kan aku kulitnya tuh nggak yang super minyakan banget ya. Jadi itu pada saat aku pakai emang di aku sedikit agak bikin kering. Makanya hati-hati juga buat teman-teman yang kulitnya kering, jangan pakai ketiga produk ini ya. Aku kurang rekomendasikan, aku lebih rekomendasiin yang sebelumnya untuk kulit yang kering. Kalau untuk kulit yang berminyak bisa pakai ini karena dia bisa ngontrol minyak di wajah. Hasilnya juga oke. Terus buat teman-teman yang pemula, aku tidak rekomendasikan pakai dari Faceology. Kenapa? Karena dia kan 13,5% ya. Jadi dia tinggi banget. Jadi aku harapkan ini buat teman-teman yang sudah advance aja, atau yang skin barrier-nya itu kuat, bisa pakai dari Faceology. Terus buat teman-teman yang kulit jerawatan bisa pakai yang kedua ini, yaitu L Formula sama Skintific, karena dua-duanya ini bisa sekaligus juga untuk ngempesin jerawat. Kalau yang Skintific ini kalau kamu kulitnya jerawatan plus berminyak ya, mungkin bisa pakai ini bagus banget. Terus kalau misalkan kamu kulitnya jerawatan tapi kering, aku saranin pakai dari L Formula, karena takutnya kalau kamu kulitnya kering terus jerawatan, kamu pakai Skintific nanti kamu jerawatnya takutnya makin banyak karena efek dari si kulit kering itu yang akhirnya bikin iritasi terus timbul-timbul jerawat. Makanya kalau kulitnya jerawatan dan berminyak pakainya Skintific, kalau kulitnya kering dan jerawatan baru deh kamu pakai dari L Formula. Terus setelah kalian milih-milih berdasarkan dengan jenis kulit kamu juga perlu perhatiin total persentasenya. Persentasenya tuh kayak persentase si total acidnya itu loh. Contohnya kayak dari Faceology ini. Faceology ini kan dia 13,5% ya. Dia paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Apakah yang konsentrasinya paling tinggi itu lebih bagus? Belum tentu ya. Kenapa? Karena biasa jadi juga teman-teman di sini kulitnya sensitif, akhirnya nggak cocok. Makanya tadi aku rekomendasiin buat teman-teman yang kulitnya skin barrier-nya kuat aja nih, yang bisa pakai Faceology. Kalau misalkan skin barrier kamu lagi nggak bagus, misalkan kamu lagi jerawatan parah, atau misalkan teman-teman lagi kulitnya kering banget, meradang gitu ya, merah-merah, perih, jangan deh kamu coba-coba pakai yang acidnya tinggi banget kayak gini. Karena takutnya nanti jadi perih banget ya pada saat dipakai, jadi malah timbul kemerahan atau inflamasi. Terus contohnya lagi dari si Cleora ini yang Red Sapphire Exfoliating Serum, dia AHA-nya nggak setinggi yang L Formula, nggak setinggi The Original. Dia itu cuma 5% AHA-nya. Bisa dipakai buat pemula juga, cuman di sini juga ada kandungan tranexamide acid-nya. Jadi ada acid lagi nih di sini yang harus teman-teman perhatikan. Tipe kulit kamu yang tergolong sensitif banget, better jangan dicampurin ya AHA dan juga tranexamide acid. Jadi jangan pakai yang ini, mendingan pakai yang dari The Original atau dari L Formula atau dari Glade to Glow aja. Sekarang kita masuk ke step pemakaian dari peeling solution. Jadi mau merek apapun kayaknya hampir sama ya, untuk cara pakainya semua sama. Paling yang membedakan cuman dari berapa lamanya aja nih kalian harus diamkan si peeling solution itu. Nah, pertama-tama persiapan sebelum pakai peeling solution, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah cuci muka tentunya ya. Cuci muka pakai facial wash yang gentle. Jangan pakai facial wash yang ada kandungan salicylic acid yang tinggi ya, yang tinggi banget. Kalau misalkan masih rendah itu masih oke, nggak masalah. Kalau misalkan aku boleh sarankan, kamu pakai facial wash yang pH-nya rendah dan juga yang kandungan-kandungannya untuk memperbaiki skin barrier atau enggak untuk menghidrasi kulit. Karena kan untuk mempersiapkan ya kulit kamu sebelum pakai peeling. Jadi harus pakai yang memang gentle di kulit kamu. Kalau misalkan teman-teman ada trauma atau nggak takut nih buat pakai peeling solution kayak gini, teman-teman bisa cobain tes dulu ya. Jadi kalian bisa olesin aja si produk peeling yang kalian punya ini di belakang telinga atau di bagian dalam siku seperti ini tanpa perlu dibilas, terus dilihat 24 jam kemudian atau 48 jam kemudian ada timbul kemerahan atau tidak. Kalau misalkan ada timbul kemerahan, gatal-gatal, itu biasanya nggak cocok. Tapi kalau misalkan dalam waktu 1 hari atau 2 hari kalian lihat nggak masalah, itu bisa kalian teruskan. Terus hal ketiga yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mulai pakai peeling adalah anjuran pemakaiannya. Kalian bisa tentukan aja mau pakai peelingnya tuh mau berapa kali dalam seminggu. Jangan setiap hari ya, pokoknya cuman bisa 1 sampai dengan maksimal 3 kali dalam seminggu. Sesuaikan aja dengan produknya ya. Biasanya kalau acidnya rendah itu bisa sampai seminggu 3 kali, tapi kalau yang tinggi banget kayak punya Faceology atau dari Skintific ya atau dari L Formula, aku sih saraninnya kamu cuman pakai maksimal seminggu 2 kali aja. Jadi kalian bisa bikin jadwal setiap hari Senin sama Kamis kamu bisa pakai di peeling solutionsnya. Sekarang kita masuk ke step pakai peelingnya. Yang pertama tadi kalian udah pakai facial wash ya yang gentle di kulit.
Terus yang kedua, kalian keringkan wajah kalian, bisa pakai tisu atau nggak pakai handuk khusus wajah ya, jangan pakai handuk badan. Jadi harus bersih. Setelah kering, kalian tinggal aplikasikan aja 2 sampai dengan 3 tetes si produk peeling yang kalian punya ini di 3 area, kayak 1, 2, 3. Atau kalau misalkan mau 4 atas bolehlah di hidung atau nggak di dagu sini boleh. Terus kalian tinggal ratain aja. Nah, pada saat kalian ratain si peelingnya, itu hindari area-area yang di bawah mata sini ya, yang terlalu dekat sini jangan dikasihin. Jadi cukup sampai di sini aja tuh kasihnya. Jangan terlalu dekat ke mata. Terus kayak misalkan di sudut-sudut hidung sebelah sini nggak usah dikenain ya, nggak usah dipakein. Kenapa? Karena kayak daerah bawah mata, sudut-sudut hidung, sudut-sudut bibir sini, dia kan kulitnya lebih tipis. Jadi takutnya nanti jadi malah ngelupas-ngelupas. Makanya kalian bisa skip aja di area bawah mata, sudut hidung, dan juga sudut bibir. Setelah itu kalian bisa diemin dengan jangka waktu yang berbeda-beda ya, tiap produk. Ada yang dipakai cuma 1 menit doang, ada yang dipakainya bisa sampai 5 menit atau bahkan 10 menit. Nah, kalian juga baca anjurannya aja. Pokoknya kalau semakin tinggi total acidnya, berarti semakin bentar juga nih kalian pakai di kulit untuk meminimalisir resiko iritasi. Selanjutnya, setelah kalian diamkan dalam beberapa waktu yang kalian tentukan sendiri, kalian tinggal bilas aja. Nah, bilasnya kalian pakai air aja, nggak usah pakai facial wash lagi. Soalnya kan facial wash udah di awal. Jadi kalau kalian pakai facial wash lagi, takutnya nanti kulit kalian jadi makin kering ya. Jadi kalian bisa bilas pakai air saja tanpa perlu pakai facial wash lagi. Nah, sekarang kita masuk ke treatment after peeling. Apa aja yang harus kalian lakukan setelah pakai peeling solutions? Jadi setelah kalian bilas peeling solutionnya, kalian keringin lagi kulit kalian pakai handuk khusus wajah atau pakai tisu. Setelah kering, kalian bisa apply moisturizer. Ini wajib banget ya, kalau versi aku tuh wajib banget pakai moisturizer. Kenapa? Karena pada saat setelah kamu pakai peeling solutions, itu kan dia ngangkat sel-sel kulit mati di wajah kita kan. Otomatis pada saat kulitnya diangkat sel-sel kulit matinya, kulit kita bakal lebih responsif atau bakal jadi lebih sensitif pada saat itu ya, setelah pakai si peeling. Sehingga kalau misalkan kamu diemin aja nggak pakai apa-apa lagi, takutnya kulit kamu jadi gampang kemerahan atau gampang kering, gampang timbul iritasi atau gatal-gatal. Maka dari itu kamu bisa pakai moisturizer yang sifatnya bisa menenangkan kulit dan juga bisa menjaga skin barrier. Esokan harinya setelah malamnya, misalkan malam ini kamu eksfoliasi, besok paginya wajib pakai sunscreen. Kenapa? Karena kan malamnya udah dieksfoliasi nih kulit-kulitnya ya, sel-sel kulit matinya udah diangkat semua. Otomatis kan yang tadi aku bilang, kulitnya bakal kerasa kayak lebih sensitif ya pada saat itu. Makanya pada saat keesokan harinya wajib pakai sunscreen biar ngejaga skin barrier tetap kuat dan juga nggak gampang gosong. Nah, sekarang masuk ke Q&A. Aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang paling sering muncul. Jadi biar kalian paham, jadi biar nggak ada pertanyaan yang sama lagi nih berulang-ulang terus. Ini aja ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah setelah peeling boleh pakai toner, serum, dan krim malam? Jawabannya adalah lebih baik hanya pakai moisturizer saja. Kenapa? Karena seperti yang aku jelaskan sebelumnya, pada saat setelah peeling, kulit kamu bakal jadi lebih responsif atau lebih rentan ya, lebih sensitif. Sehingga semakin banyak kamu pakai produk, itu kan macam-macam nih. Misalkan toner kandungannya ada apa aja. Habis itu nanti krim malamnya ada apa aja gitu ya. Serumnya lagi terutama ya, ada kandungan A, B, C, D, E. Itu kalau misalkan dipakai di kulit kamu yang setelah habis pakai peeling, takut ada bahan-bahan yang gak bisa digabungin setelah pakai peeling. Makanya dari itu lebih baik untuk mencegah iritasi, mendingan kamu cuma pakai moisturizer aja. Ingat, moisturizernya yang kandungannya untuk menghidrasi. Kalau misalkan aku di sini, aku punya 2 contohnya, yaitu dari Skintific yang 5 kali ceramide, sama ada dari Wardah yang Hydra Rose ini. Jadi terjawab ya untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang ke pertanyaan kedua, yaitu setelah eksfoliasi apakah boleh pakai moisturizer dari brand A atau dari brand B atau dari brand C atau dari brand D gitu ya. Biasanya kalian sering banget nanya ke aku, kakak habis pakai peeling boleh nggak pakai moisturizer dari merek Original atau merek something atau merek apa lagi gitu ya. Ada aja pertanyaannya dari semua brand kalian sebutkan di bawah. Jawabannya adalah boleh, tapi dengan catatan, ingat ya tadi, kalian bisa pakai moisturizer dari semua brand. Jadi mau pakai brand dari manapun, brand A, brand C, brand D, pokoknya brand kesukaan kalian pakai aja. Yang penting itu adalah kandungannya, bukan brandnya. Jadi brandnya nggak masalah mau pakai dari brand manapun, yang penting kandungannya tadi. Cari yang khusus untuk menghidrasi aja. Contohnya misalkan kayak yang Skintific 5 kali ceramide, dia kan kandungannya hyaluronic acid, centella, marine collagen. Jadi kan yang cuma untuk menghidrasi aja nih, memperbaiki skin barrier aja.
aja ya. Jadi nggak ada kandungan-kandungan pencerahnya, nggak ada kandungan-kandungan yang untuk jerawatnya, nggak ada kandungan-kandungan yang ada asidnya juga, jadi aman. Habis itu kayak misalkan dari Wardah ya, yang warnanya pink seperti ini juga dia kan kandungannya hyaluronic acid doang, jadi bisa dipakai. Nah makanya itu kalian harus lihat dulu nih moisturizer kalian yang di rumah seperti apa. Kalau kalian punya moisturizernya yang misalkan niacinamide 10% atau ada moisturizer vitamin C, moisturizer glycolic acid, moisturizer retinol kandungannya, itu jangan dipakai karena nggak bisa ya. Pertanyaan ketiga, peeling bisa dipakai dari umur berapa? Nah, untuk batasan umurnya, kalian bisa tanya ke brand masing-masing karena biasanya semua brand itu kan total konsentrasinya berbeda-beda tuh. Konsentrasinya ada yang 13% tadi, ada yang cuma 5% doang. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Kalian bisa tanya ke brand masing-masing minimal bisa dipakai dari umur berapa. Rata-rata itu biasanya dipakai dari usia 18 tahun ke atas. Tapi nanti kalian pastikan lagi ya sama brand yang kamu punya ya. Selanjutnya, bahan apa yang nggak boleh dipakai setelah eksfoliasi? Nah, setelah eksfoliasi, setelah pakai peeling, banyak banget bahan-bahan yang nggak bisa kalian pakai bersamaan atau di waktu yang sama setelah habis pakai peeling ya. Contohnya yang pertama pakai vitamin C, itu nggak boleh banget karena vitamin C kandungan aktif. Jadi kalau misalkan dipakein setelah pakai peeling, takutnya kulit kamu jadi over eksfoliasi, jadi malah kemerahan. Jadi kayak vitamin C, terus ada kayak retinol, AHA, BHA lagi ya, yang lainnya seperti kayak glycolic acid, salicylic acid, lactic acid, itu nggak boleh dipakai. Jadi peeling ini kan acid ya, atau dia kan asam ya bahannya. Nah, setelah pakai ini nggak boleh pakai bahan-bahan yang mengandung acid lagi atau asam lagi, kecuali hyaluronic acid. Kalau hyaluronic acid soalnya dia fungsinya untuk melembabkan, jadi boleh dipakai. Terus yang nggak boleh lagi itu setahu aku ada benzoyl peroxide ya, aku sambil baca juga ada alkohol. Terus bahan-bahan pencerah tinggi kayak sim white itu juga nggak boleh. Intinya setelah pakai peeling cuman boleh pakai bahan-bahan yang untuk menghidrasi saja. So gimana untuk step-stepnya? Sampai di sini udah paham kan semuanya? Jadi apa yang harus kalian lakukan sebelum pakai peeling dan sesudahnya harus seperti apa? Sekarang sudah jelas ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, pokoknya ada pertanyaan apapun itu boleh banget kamu tulisnya di description box di bawah, aku bakal bantu jawabin. So mungkin cukup sekian videoku kali ini, semoga teman-teman suka dan juga semoga bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tetap support aku dengan klik tombol like, comment, dan subscribe. Follow Instagram aku di @disaanesti karena di sana juga aku sering ngebagiin info-info yang tidak aku bagikan di YouTube. Thank you guys for watching my video. I hope you guys like it and see you in the next video. Bye bye.